pola bilangan baris dan deret. Untuk pengenalan pola baris dan deret, ada hal yang perlu diperhatikan. Apa bedanya antara barisan dan deret? Barisan biasanya dilambangkan dengan tanda koma A, koma B, koma C, dan koma D. Sedangkan deret lebih cenderung tanda penghubungnya adalah tanda jumlah A plus B plus C plus D, dan seterusnya. Banyak sekali pola-pola bilangan yang akan kita bahas. Contoh pola bilangan adalah 1, 2, 3, 4, 5. Jika kita disuruh menentukan barisan bilangan berikutnya, bisa 1, bisa 2, bisa 3, dan seterusnya, maka kita lihat pola bilangan tersebut. Dari suku pertama ke suku kedua berpola plus 1. Suku kedua dan suku ketiga berpola plus 1. Suku ketiga dan suku keempat berpola plus 1. Sehingga untuk suku-suku berikutnya akan berpola yang sama, yaitu ditambah dengan 1. Sehingga untuk suku berikutnya, setelah 5 ditambah dengan 1 adalah 6. 6 ditambah dengan 1 akan sama dengan 7. 7 ditambah dengan 1 akan sama dengan 8, dan seterusnya. Banyak sekali pola-pola bilangan yang bisa kita pelajari. Seperti yang pertama ini, maka ini disebut sebagai pola bilangan asli. Ini pola bilangan asli. Contoh kedua, kita bisa mendapatkan 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya jika kita disuruh menentukan berapa bilangan-bilangan setelah bilangan suku ke-5. Sebelumnya kita cermati dulu polanya. Suku pertama ke suku kedua berpola plus 2. Dari mana kita lihat polanya? Yaitu suku pertama nilainya 4, dikurangi suku kedua nilainya 2, dia sama dengan 2. Begitu juga suku ketiga dikurangi suku kedua juga berpola 2. Tidak ada salahnya kita cek suku keempat dikurangi suku ketiga juga berpola plus 2. Sehingga kesimpulannya, pola bilangan ini bertambah 2 setiap dari suku ke suku yang berikutnya. Maka, berapakah suku ke-6-nya? 10 ditambah dengan 2 adalah 12, dan 12 ditambah dengan 2 adalah 14, begitu juga seterusnya bertambah dengan 2. Contoh ketiga tentang pola bilangan. Banyak sekali contohnya adalah deret atau pola bilangan kuadrat. Suku pertama kita dapatkan 1 dikuadratkan, suku kedua dikuadratkan, suku ketiga dikuadratkan, suku keempat dikuadratkan, begitu juga suku-suku berikutnya selalu dikuadratkan. Suku ke-6 dikuadratkan, dan seterusnya. Pola bilangan kuadrat mendapatkan 1 kuadrat sama dengan 1, 2 kuadrat sama dengan 4, 3 kuadrat sama dengan 9, 4 kuadrat sama dengan
16, berikutnya 5 kuadrat 25, berikutnya 6 kuadrat 36, dan seterusnya, dan seterusnya. Ada beberapa contoh untuk pembahasan pola bilangan tersebut. Ada yang keempat, pola bilangan kubik. Membaca kata kubik berarti identik dengan pangkat 3. Maka suku pertamanya dipangkatkan 3, suku keduanya pangkatkan 3, suku ketiganya dipangkatkan 3, dan seterusnya. Sehingga bisa kita dapatkan 1 pangkat 3, 1, 2 pangkat 3, 8, 3 pangkat 3, 27, dan seterusnya, 81, dan seterusnya. Contoh keempat, banyak sekali contoh-contoh pola bilangan kubik. Contoh yang kelima adalah pola bilangan persegi panjang. Satu dikalikan 2 ditambah 2 dikalikan 3 ditambah 3 dikalikan 4 ditambah 4 dikalikan 5, dan seterusnya. Kita sangat terbiasa dengan kalimat atau kata persegi panjang. Berarti kita mengingat P kali L. Sehingga dia berurutan 1 kali 2, 2 kali 3, 3 kali 4, 4 kali 5. Polanya adalah setelah berikutnya, setelah 4, 1, 2, 2, 3, 3, 4, maka berikutnya adalah pasti 5. Dikalikan dengan 2, 3, 3 ke 4, 4 ke 5, maka 5 pasti adalah sama dengan 6. Dan seterusnya, hingga suku-suku berikutnya bisa kita tebak adalah setelah 5 adalah 6, setelah 6 dikalikan dengan 7, dan seterusnya. Yang keenam, pola bilangan balok. Ada istilah balok, berarti kita mengenal PLT, berarti ada 3 bilangan yang saling berurutan. 1 dikalikan 2 kalikan 3 ditambah 2 dikalikan 3 dikalikan 4 ditambah 3 dikalikan 4 dikalikan 5 ditambah, dan seterusnya. Kita lihat yang pertama, 1 ke 2 bertambah 1 lagi 3, maka berikutnya pasti adalah 4. Angka berikutnya adalah 2 ke 3 tambah 1, 3 ke 4 tambah 1, maka 4 tambah 1 sama dengan 5. Angka berikutnya 3 ke 4 ditambah dengan 1, 4 ditambah dengan 5 tambah 1, maka pasti angka berikutnya tambah 1 adalah 5 tambah 1 adalah 6, dan seterusnya. Bisa juga soal ini berubah menjadi 6 ditambah 24 ditambah 60 ditambah 120 ditambah, dan seterusnya, dan seterusnya. Kita tinggal mengingat pola-pola bilangan tersebut. Yang ketujuh,
kita bisa mencari pola bilangan segitiga. Pola bilangan segitiga, yaitu 1 ditambah dengan 3 ditambah dengan 6 ditambah dengan 10 dan seterusnya. Jadi kita lihat alurnya, polanya adalah 3 dikurangi 1 adalah 2. 6 dikurangi 3 adalah 3. 10 dikurangi 6 adalah 4. Dari sini bertingkat 2 tambah 1 sama dengan 3. 3 tambah 4, 3 tambah 1 sama dengan 4. Maka tentunya 4 ditambah dengan 1 adalah 5. Sehingga 10 tambah 5 adalah 15. Maka dengan pola ini kita bisa menentukan bilangan-bilangan selanjutnya. Ada pola bilangan berikutnya adalah pola Fibonacci, yaitu dengan pola menjumlah bilangan dua bilangan depannya menjadi bilangan berikutnya. 1 ditambah dengan 1, 2. Karena 1 tambah 1 sama dengan 2. Sedangkan 1 tambah 2 adalah 3. 2 ditambah dengan 3 adalah 5. 3 tambah 5 adalah 8. 5 tambah 8 adalah 11 dan seterusnya. Jadi untuk mendapatkan bilangan yang kita tanyakan, untuk menjawabnya adalah menjumlah dua bilangan di belakangnya. Termasuk 8 tambah 11 adalah sama dengan 19. Ini pola-pola bilangan yang ada. Masih bisa kita tentukan, kita membuat contoh. Misalkan ada sebuah kubus. Contoh ke-9, ada sebuah kubus yang bisa kita buat di sini. Kemudian ada kubus yang lainnya. Kita buat kubus yang lainnya lagi. Kita bagi menjadi 3. Pertanyaannya adalah, pola berikutnya ada berapa? Jika dilihat dari, ini adalah sebuah kubus disusun dari batang korek api. Yang pertama, ada 4 batang korek api. 1, 2, 3, dan 4. Kubus yang kedua, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 batang korek api. Berikutnya adalah 1, 2, 3.
kita punya 4, berarti 12. Begitu juga yang ini, 2, 3. Berarti jumlahnya totalnya adalah 24. Kita lihat polanya di sini. 12 dikurangi 4 adalah 8. Jadi dari 4 untuk mendapatkan 12 ditambah dengan 8. Kemudian 24 dikurangi 12 adalah sama dengan 12. Dari 8 ke 12 ini bertambah dengan 4. Sini akan konstan jika untuk mencari yang lain-lainnya. Maka di sini ditambah dengan 4, 12 tambah dengan 4 akan sama dengan 16. Maka 24 ditambah dengan 16 akan menghasilkan 40. Untuk mendapatkan angka yang ada di suku ke-5 adalah tambahkan 16 dengan 4. 16 tambah 4 sama dengan 20. 40 ditambah dengan 20 adalah 60. Begitu seterusnya pola-pola bilangan tersebut. Kita bisa dapatkan setelah 4, 12, 24, 40, 60 dengan mencari selisih bilangan suku kedua dikurangi suku pertama, suku ketiga dikurangi suku kedua, suku keempat dikurangi suku ketiga. Setelah kita dapatkan selisihnya, ternyata selisihnya masih berpola, yaitu bertambah 4 setiap suku-suku berikutnya, sehingga kita bisa mendapatkan suku berikutnya. Berikutnya, kita akan belajar tentang keberadaan deret. Untuk selanjutnya, kita akan ngomongkan deret juga bisa disebut, untuk selanjutnya banyak mengatakan deret dan barisan dianggap sama. Pada dasarnya tidak pernah sama. Deret dan barisan terbagi menjadi dua, yaitu deret aritmatika atau aljabar, atau hitung. Sehingga biasanya disingkat ada deret aritmatika, ada deret hitung DH, ada barisan aritmatika BA, ada barisan hitung BH. Berikutnya adalah setelah deret barisan aritmatika adalah barisan deret geometri. Deret barisan geometri biasanya juga disebut sebagai geometri atau ukur biasanya. Dilambangkan dengan DG atau DU, bisa juga BG, bisa juga BU. Hanya sebuah simbol. Aritmatika tadi adalah dari hitung. Sekarang kita membahas tentang aritmatika. Kita ngomong barisan aritmatika. Ada beberapa istilah, nanti U adalah dikatakan suku. Jika ada UN berarti
suku ke N. A adalah suku pertama. B adalah beda atau selisih. Sn adalah jumlah hingga suku ke N. Rumus yang kita pakai adalah pada deret matematika atau barisan aritmatika, UN suku ke N adalah sama dengan A ditambah dengan N-1 kali beda. Sedangkan Sn adalah setengah N dikalikan dengan A ditambah dengan UN yang berasal dari setengah N ditambah dengan 2A ditambah dengan N-1 dikalikan beda. Sedangkan beda atau selisih didapatkan dari UN plus 1 dikurangi dengan U ke N. Ada tambahan rumus, UN juga sama dengan Sn plus 1 dikurangi dengan Sn. Akan diberikan contoh barisan aritmatika sederhana dan macam-macamnya. Diberikan barisan 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya. Dari barisan di atas, diketahui suku pertama atau A sama dengan 2. Untuk menentukan barisan ini betulkah aritmatika atau betulkah atau bukan, maka suku keduanya adalah 4. Jadi bedanya sama dengan 4 dikurangi 2 sama dengan 2. Suku ketiganya 6 dikurangi 4 juga sama dengan 2. 8 dikurangi 6 juga sama dengan 2. Karena selisihnya sama, maka dia adalah barisan atau deret aritmatika. Setelah ini bisa tentukan berapakah suku-suku berikutnya. U4. Rumusnya adalah A ditambah dengan N-1 kali B. A ditambah 4-1 dikalikan B. Atau A ditambah dengan 3B. Dari keadaan ini kita sudah bisa untuk belajar menentukan suku ke N dengan cepat sekali tanpa harus melalui hal semacam ini. Tapi tetap kita harus paham. Suku 4 berarti dia adalah sama dengan A ditambah dengan 3B. Karena 4 dikurangi 1 sama dengan 3. Kita harus berani untuk berpikir cepat. U6 berarti sama dengan A ditambah dengan 5D. 6 kurangi 1 sama dengan 5. Kita masukkan sekarang. Berapakah suku keempat? Kita cek apakah benar sama dengan 8. Kita cek. A-nya 2 ditambah dengan 3 dikalikan bedanya adalah sama dengan 2. Bedanya atau B-nya di sini sama dengan 2. Sehingga dia sama dengan 2 tambah dengan 6 sama dengan 8. Kita cari suku ke-6. Suku ke-6 berarti adalah
A-nya sama dengan 2, kalikan 5B, bedanya adalah sama dengan 2. 2 ditambah 10 sama dengan 12. Suku ke-10. Berarti kita harus berani mengatakan A ditambah dengan 10 kurangi 1 sama dengan 9B. Berarti suku pertamanya A-nya adalah sama dengan 2, ditambah 9 kali 2, 2 ditambah 18, maka sama dengan 20. Sekarang kita coba untuk masuk ke SN-nya. S4 itu artinya adalah jumlah hingga 4 suku. Yang pertama, bisa kita menggunakan menjumlahkan 2 tambah 4 ditambah dengan 6 tambah 8, 20. Karena yang ditanyakan hanya 4. Jika ditanyakan berapa S100, maka kita sebaiknya menggunakan rumus yang ada. S4 kita coba, ada 2 teknik yang kita bisa kerjakan, menggunakan rumus setengah dikalikan N dikalikan 2A plus N-1 kali B. Yang pertama, berarti setengah dikalikan N-nya 4, A-nya sama dengan 2, N-1, 4 dikurangi 1 adalah 3, bedanya 2. Setengah kali 4, 2, 4 ditambah dengan 6, 4 tambah 6, adalah 10, berarti jawabannya adalah 20. Sama seperti yang kita hitung manual. Cara yang kedua, rumus yang kedua, bisa kita menggunakan setengah N dikalikan dengan A plus UN. Apa alasannya bisa menggunakan rumus ini? Karena UN-nya sudah kita cari di depan, yaitu 4-nya sudah ada. Berarti ini adalah sama dengan setengah dikalikan 4 ditambah dengan A-nya 2 ditambah UN-nya tadi sama dengan 8. Kita ambil dari sini. Nah, 4-nya sama dengan 8. Di sini tinggal 4 dibagi dengan 2 adalah 2 dikalikan dengan 10 sama dengan 20. Namun, jika tidak diketahui 4-nya sebelumnya, maka kita hanya bisa menggunakan rumus yang pertama. Misalkan, berapakah S8? Maka setengah dikalikan dengan 8, 2 kali A, A-nya sama dengan 2, ditambah dengan 8 kurangi 1, boleh untuk berlatih, dikalikan B-nya 2. 8 bagi 2, 4. 4 ditambah 7 kali 2, 14. Sehingga sama dengan 4 dikalikan 18 sama dengan 72. Gitu. Ada lagi, jika diketahui untuk deret aritmatika, diketahui suku keempat adalah sama dengan 10. Suku ke-12 adalah 24. Apakah hasilnya pecahan? Tidak ada masalah. Kita harus berani belajar menggunakan pecahan. 4, tadi kita sudah bisa masuk adalah A ditambah dengan 3B sama dengan 10. U12 adalah A ditambah dengan 11B sama dengan 24. Kita cara eliminasi. A ditambah 11B sama dengan 24. Persamaan keduanya A ditambah dengan 3B sama dengan 10. Karena di sini A-nya sudah sama, koefisiennya sama dengan satunya, dan positif, maka dia operasionalnya adalah negatif. 11 dikurangi 3 adalah 7
B. 24 dikurangi 10 adalah 14. Berarti B-nya adalah 14/7 sama dengan 2. Berapa nilai A? Bisa kita ambil dari persamaan yang pertama atau persamaan yang kedua. Kita ambil persamaan yang kedua adalah yang kecil. A ditambah dengan 3B sama dengan 10. Kita mencari A-nya. 3 dikalikan B-nya kita gantikan 2 sama dengan 10. A ditambah dengan 6 sama dengan 10. Maka A sama dengan 10. 6 pindah ruas kanan jadi negatif 6. Maka A sama dengan 4. Sehingga rumus suku ke N-nya adalah A-nya 4 ditambah dengan N-1 kali B. B-nya adalah 2. Jika kita selesaikan, maka menjadi 4 ditambah 2N-2 atau sama dengan 2 plus 2N. Banyak sekali yang model-model soal-soal macam ini. Kita masuk ke deret geometri atau barisan geometri. Kita lambangkan DG atau DG dan seterusnya. Maka untuk suku pertamanya A atau U1 masih sama, berarti suku pertama. Di sini nanti tidak mengenal lagi beda, tapi adalah rasio pembanding. Dilambangkan dengan R. UN dan SN masih sama. Maka rumus dari UN-nya adalah A dikalikan R pangkat N-1. Sedangkan SN-nya adalah sama dengan A huruf buka R pangkat N-1 per R-1 jika R-nya lebih besar dari 1. Rumus kedua yang kita pakai, A dikalikan 1 min R pangkat N per 1 min R jika R-nya adalah lebih kecil dari 1. Contohnya 2, 4, 8, 16, dan seterusnya. Kita identifikasi suku pertama atau A-nya adalah sama dengan 2. Rasionya, benarkah dia adalah sebuah barisan geometri? Suku keduanya kita bagi dengan suku pertama, hasilnya 2. Berarti R-nya 2. Apakah semua berasio 2? 8 dibagi dengan 4 juga sama dengan 2. Berarti ini adalah barisan geometri. Berapakah? Kita cek apakah suku keempatnya benar-benar 16 seperti di atas. Maka kita pakai rumusnya. A R pangkat N-1. A R 4 dikurangi 1. Atau AR pangkat 3. Untuk selanjutnya, kita bisa langsung menggunakan jika U4 adalah AR pangkat 3, U10 adalah AR pangkat 9. Kita harus berlatih keras gitu. Berpikir cerdas. A-nya sama dengan 2, R-nya juga sama dengan 2, pangkat 3. Berarti adalah 2 pangkat 1 dikalikan 2 pangkat 3, sama dengan 2 pangkat 4, sama dengan 16. Ternyata sama. Berapakah U6-nya? U6-nya berarti adalah A-nya 2, R-nya 2, N-nya 6 kurangi 1 adalah 5. Berarti 2 pangkat 1
dikalikan 2 pangkat 5 sama dengan 2 pangkat 1 plus 5. Berarti 2 pangkat 6 sama dengan 60. Berarti keras, berarti cerdas, pasti bisa. Sekarang kita masuk ke SN. Tadi ada soalnya 2, 4, 8, 16, dan seterusnya. Berapakah jumlah hingga suku 3? Berarti kita menggunakan S3. Karena R-nya adalah 2, R-nya ini lebih besar dari 1, berarti kita menggunakan rumus S3 sama dengan A kalikan R pangkat N min 1 per R min 1. A-nya tadi sama dengan 2, R-nya 2, pangkat 3, karena N-nya sama dengan 3, dikurangi 1, dibagi dengan 2 dikurangi 1, berarti 2 dikalikan 2 pangkat 3, 8 dikurangi 1, dibagi dengan 1. Maka 2 dikalikan dengan 7 per 1, maka sama dengan 14. Ini kita cek ke atas, kita hitung manual, 3 suku ini, 2 ditambah dengan 4 tambah dengan 8, ternyata juga sama dengan 14. Berarti kita benar. Berapakah S5-nya? S5-nya berarti adalah 5 jumlah 5 suku pertama. A-nya sama dengan 2. 2 pangkat 5 dikurangi 1 per 2 kurangi 1. 2 dikalikan 32 dikurangi 1 dibagi 1. Tidak kita tulis 1, karena semua bilangan jika dibagi 1, jawaban adalah bilangan sendiri. Maka di sini adalah 2 dikalikan dengan 31 sama dengan 62. Kita cek manualnya, apakah 2 ditambah dengan 4 ditambah dengan 8 ditambah 16, betul sama dengan 62. Kita jumlahkan. Ini kalian yang menentukan salah dan benarnya. Apakah S5 ini akan sama dengan ini? 2 tambah 4 ditambah dengan 8 tambah 16 masih ada 1. Jika kita cek kebenarannya ini masih kurang, yaitu ditambah dengan 32. Demikian, selamat berlatih. Tetap mengerjakan tugas dengan baik, berusaha dengan baik, tetap sehat, tetap cerdas.